Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari komentar-komentar yang masuk melalui channel saya di YouTube. Ada banyak pertanyaan. Ada yang lain mengatakan bahwa kalau Yesus itu adalah Tuhan, kok kenapa dia sakit? Ya, kenapa dia menderita? Kenapa dia disalibkan bahkan sampai mati? Kalau dia Tuhan, kenapa dia harus alami kematian? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, salah satu channel yang masuk. Dan saya mau menjawab begini. Tindakan yang Yesus lakukan, dia sakit, ya, dia menderita, dia lakukan sebagai sifat kemanusiaannya, ya, dia melakukan sifat kemanusiaannya yang ikut merasakan apa yang manusia itu derita. Jadi ada dua sifat melekat di diri Yesus Kristus. Dia 100% Allah, dia 100% Tuhan, tetapi dia juga 100% manusia. Artinya begini, pada waktu dia turun ke dalam dunia, dia pinjam kandungan Maria, lahir sebagai manusia, dengan tujuan dia lebih dekat dengan manusia, untuk merasakan penderitaan, untuk merasakan kehidupan yang manusia jalankan di bawah kolong langit ini. Nah, itu luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah ketika dia menjadi manusia, Allahnya di mana? Saudara, dia sebagai manusia tetapi kealahannya tidak pernah meninggalkan dia, tetap melekat. Sekali lagi, yang dia lakukan, dia merasakan penderitaan bahkan sampai mati, itu adalah wujud kasihnya kepada manusia. Karena manusia tidak akan sanggup untuk keluar dari zona keberdosaan ini. Karena itu dia dari jauh, dari singgasana, dari surga, dia turun ke dalam dunia untuk menyatu bersama-sama dengan manusia ciptaannya. Ya, itu dia. Jadi kalau ditanya kenapa Yesus yang adalah Tuhan kok kenapa dia menderita? Saudara, dia wujudkan kecintaannya, dia wujudkan kasihnya kepada kita. Termasuk saudara yang sementara ini menonton dari tayangan ini. Saudara yang menonton, siapapun saudara, ya, baik Kristen agamanya, baik Muslim agamanya, Hindu, Buddha dan seterusnya, dia lakukan di atas kayu salib untuk saudara. Untuk saya juga dong. Nah, jadi saya rasa ini sudah bisa menjawab ya pertanyaan yang bertanya kenapa Yesus adalah Tuhan kok dia bisa menderita. Untuk dia merasakan penderitaan yang kita alami. Nah, itu adalah wujud kasihnya. Nah, yang berikut, kenapa dia harus turun ke dalam dunia? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ketika mereka makan buah yang Tuhan larang, ya, buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ya, dan pohon kehidupan, ya, pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dua jenis pohon ini buahnya jangankan makan, raba pun jangan. Tapi Hawa diperdaya dan dia memberikan itu kepada suaminya Adam,
sehingga kedua-duanya makan dan dua-duanya jatuh dalam dosa, dan akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Dan sejak itu hubungan manusia dengan Allah terputus. Ya, sekali lagi, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Ya. Nah, untuk menghubungkan manusia dengan Allah, Allah hadirkan Yesus Kristus lahir sebagai manusia. Untuk apa? Untuk menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Untuk menjadi jembatan antara manusia dengan Allah. Itu dia. Jadi, karena dosa satu orang yaitu Adam, kita semua manusia jatuh dalam dosa. Dan hanya karena kasihnya satu orang juga, dia rela mati dan menyelamatkan saya dan saudara, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Ya, saudara, wujud kecintaannya dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia itu siapa? Dunia itu saya. Dunia itu saudara yang menonton. Dunia ini adalah seluruh yang ada di bawah kolong langit ini. Itu bicara dunia. Ya. Dia bertujuan supaya kita mendapat keselamatan. Jadi, keselamatan yang kita peroleh hari ini adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Tidak perlu pungut biaya. Dia berikan dengan cuma-cuma. Begitu. Lalu yang berikut pertanyaannya, kenapa dia disalibkan tadi? Dia Tuhan, dia juru selamat, kenapa dia disalibkan? Itu sudah menjawab. Dan ada satu lagi yang ada pertanyaan, kenapa kalau Yesus itu Tuhan, dia mati dengan cara disalibkan? Kenapa orang Kristen, pengikut Kristus, tidak mengikuti jejaknya untuk mati juga sama dengan cara dia, yaitu disalibkan? Saudara, Yesus Kristus yang adalah kasih yang besar kepada kita, yang diberikan itu, dia sudah menebus dosa kita di atas kayu salib. Karena itu saudara, saya mengatakan darahnya mahal sekali. Tidak bisa kita bayar dengan apapun. Termasuk dengan nyawa kita. Kita tidak bisa disalibkan. Hanya dia. Kenapa? Dia tahu kita tidak sanggup pikul beban itu. Jadi dia pikul itu supaya kita alami kehidupan. Ya. Yesus mati supaya kita diselamatkan. Sekali lagi, dia hanya berpesan kepada kita, jangan salibkan dia yang kedua kali. Dan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu disalibkan seperti dia? Tidak. Dia hanya minta kepada kita adalah salibkan kedagingan. Salibkan kedagingan artinya pertobatan. Bertobat. Dan alami kehidupan. Dia cuma minta itu. Kita bukan salibkan seperti dia, terpaku di kayu salib, tergantung di bukit Golgota, tidak perlu. Begitu. Dia hanya minta salibkan kedagingan, keegoisme kita, kesombongan kita, keserakahan kita. Itu yang kita salibkan.